Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Okta Rismawan. Saya di sini sebagai mahasiswa aktif PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja unit kerja saya di SMA Negeri 1 Talun Kabupaten Blitar. Saya mengangkat materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan model problem based learning. Mari ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanta Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianita Riul Aulia dari kelas 10-2. Saya dan teman-teman mendukung praktik mengajar dari Pak Okta untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Semanta Jaya! Semanta Jaya! Semanta Jaya! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Mari kawan-kawan sebelum mulai pelajaran hari ini, adalah kita berdoa untuk saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Jadi kawan-kawan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Pada sang laki kuat gerak. Gerak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Halo. Hai. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Semangat. Jaya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalian masih semangat untuk belajar sejarah. Diangkat semua untuk bukunya. Ada yang nggak bawa buku? Wah, saya kira semuanya membawa buku sejarah. Terima kasih, diturunkan kembali. Nah, dari kalian, tolong untuk kerapiannya dicek ya. Yang kurang rapi bisa dirapikan untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Misalkan yang kurang rapi, dengan pembelajaran sejarah kita menjadi sangat-sangat bahagia. Ya. Seperti histori vitae magistra, dalam belajar sejarah kita akan menjadi orang yang bijaksana. Untuk materi minggu kemarin, apakah ada yang masih ingat? Angkat tangan, yuk. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi minggu kemarin? Coba. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup dari masa ke masa, mulai dari Archaikum, Paleolitikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, dalam masa Pleistocene Neozoikum Quarter di bumi kita mulai mencair untuk zaman esnya, zaman glasialnya itu mulai mencair. Akhirnya muncullah yang namanya kepulauan-kepulauan Indonesia seperti saat ini. Itu sebelumnya kepulauan Indonesia itu menjadi satu. Ya, ada dua paparan. Yang pertama adalah paparan Sunda yang ikut atau menjadi satu dengan daerah daratan Asia. Yang satunya Indonesia sebelah timur seperti Papua, yaitu menjadi satu dengan paparan Sahu, gitu ya. Mungkin dari minggu kemarin
ada yang perlu ditanyakan dari materi minggu kemarin? Ada Pak. Silakan. Dip. Apa bukti kalau bagian besar Indonesia bagian barat itu pernah bergabung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan Indonesia bagian timur terhubung dengan Australia. Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ada yang bisa menjawab? Yo, silakan ya Sinta. Dijawab nih pertanyaannya dari Adit. Ya, jadi menurut Welles, fauna yang terdapat di daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan itu memiliki kesamaan dengan fauna di daerah daratan Asia seperti gajah. Betul. Sedangkan kalau fauna yang ada di Indonesia bagian timur seperti Papua itu memiliki kesamaan fauna yang ada di Australia. Betul sekali, tepuk tangan untuk Adit. Kalau dilihat dari garis Welles itu memang betul ya untuk jawaban dari Sinta tadi. Daerah-daerah yang ada di Sumatera itu mirip kalau dilihat dari fauna endemiknya. Dibaca itu apa? Kontrak belajarnya yang pertama. Nah, ya seperti biasa, kalau ke toilet jangan bergerombol. Lewat pembelajaran, siswa mampu menganalisis tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanozoid, Bogor, dan Diustro Melayu, serta menyajikan hasil asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, betul sekali, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu menganalisis tentang asal-usul nenek moyang. Kira-kira dari yang kemarin pembentukan bumi yang seperti itu, di Indonesia itu sudah ada penduduknya atau belum? Kita lihat nanti, kita cari. Siapa penduduk orang Indonesia, dari mana? Coba kalian lihat, ini gambar apa? Angkat tangan, yuk, yang bisa menjelaskan ini gambar apa saja, yuk, angkat tangan, yuk, semua. Nah, coba ini gambar apa? Nih yang gambar adat. Yo, siapa lagi yang bisa? Betul, gambar adat. Yo, Chelsea, gambar apa itu? Suku Jawa, betul sekali. Ya. Terus gambar apa lagi? Suku Bugis, betul. Suku Dayak, betul sekali. Ya, ini ada beberapa macam. Kalau kalian sebutkan suku, nah, ada beberapa suku. Kira-kira latar belakang dari munculnya suku ini dari mana? Apakah mereka itu terbentuk sendiri? Kita sudah mempunyai peradaban yang besar, kemudian kita membentuk sendiri. Kira-kira siapa yang bisa menyanyikan lagu nenek moyangku? Oh ya, coba, yuk, coba Casey untuk menyanyikan lagu nenek moyangku. Di sini, ikut sini yo, ya sama saya. Nah, silahkan. Yo, ini diperhatikan ya sama teman-teman yang lain. Kita bertepuk tangan untuk Casey. Yo, silahkan. Nenek moyangku sekarang lalu teman mengatur kuasa muda melanda ombak tiada takut menempuh sudah biasa. Terima kasih. Ya, apakah benar nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut? Nenek moyang dari bangsa kita ini loh, dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia ini loh. Ayo, kalau benar, apa buktinya? Untuk nenek moyang kita, itu ada yang bilang mereka berasal dari daerah lain, bermigrasi melalui jalur laut, menggunakan kapal bercadek. Jika kalian menjadi seorang peneliti, menjadi seorang sejarawan, menjadi seorang antropolog, bisa ini kalian teliti ya dari beberapa teori yang nanti akan kalian pelajari ya. Kalau kita lihat dari berbagai macam, ini kan kulitnya berbeda antara orang Jawa, kemudian orang Kalimantan, orang Sulawesi. Ini orang Jawa ini seperti kita memiliki warna kulit coklat sawo matang, tingginya 150 sampai 165 cm.
berambut lurus, ya, berbadan tegap. Kita termasuk ras apa, Cah? Lebih spesifiknya Malayan, Mongo. Nah, kan berbeda-beda tuh kemarin menurut A.L. Kroeber. Ras itu ada ras Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, kemudian ada ras Australoid sama ras khusus. Dari berbagai macam budaya, ras, agama, suku, kemudian yang lainnya. Kita jangan sampai mengarah ke konflik. Kita harus bisa menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dari perbedaan-perbedaan itu kita harus belajar, ya, antara satu sama lain. Kalau kita belajar boleh di situ. Kita mempelajari budaya Toraja boleh. Itu kita anggap sebagai keberagaman. Bener nggak nenek moyang kita itu hanya dari satu nenek moyang, ataukah dari berbagai nenek moyang, dari berbagai daerah yang lain? Nah, nanti kita cari, kita bahas di sini. Coba kalian cari nanti untuk sumber-sumber yang ada di sini, ya. Kira-kira apakah benar hanya satu ataukah banyak? Nah, dari teori-teori yang sudah ada, nanti boleh kalian melihat dari berbagai macam sumber. Saya akan membagi kelompok untuk nantinya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Dah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk saat ini saya akan membagi menjadi 5 kelompok, ya. Ini saya membagi 5 kelompok ini berdasarkan beberapa observasi dan juga tes yang pernah saya lakukan kepada kalian kemarin. Kelompok pertama Nabiga, kelompok kedua Chelsea Olivia, kelompok ketiga Indah, kelompok 4 Yasinta, kelompok 5 Riul. Dah ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan, yo, sesuai dengan kelompoknya. Ini saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kelompok pertama, sama-sama. Ini kelompok yang pertama, ya. Kalian kerjakan, kemudian kalian analisis apa yang ada di dalam LKPD itu. Nah, kemudian untuk anak-anakku 10-2, perhatikan di dalam LKPD itu ada beberapa bentuk gaya belajar. Kalau kalian suka mendengarkan musik, itu bisa kalian QR code di bagian auditori, ya. Kemudian kalau kalian sukanya gambar-gambar, itu bisa kalian QR code di bagian kinestetik. Kemudian kalau kalian sukanya video, audio visual, kalian bisa men-scan barcode, yaitu audio visual. Kalau hanya pengen membaca saja, ya modul itu, nah itu bisa kalian scan QR code. Gimana? Kelompok 1 lancar ya? Lancar. Nah, oke, kelompok 1 ini wis terkenal nilainya bagus-bagus. Nah, tolong, nah nih di sini ada beberapa langkahnya. Nah, dari langkah-langkah ini nanti bisa kalian ikuti, ya. Kalian cari beberapa sumber, ya, tentang teori-teori yang ada. Kalian hubungkan, ya. Kalian bisa mencari sendiri kok. Kalian bisa saya arahkan. Oke,
Ini kelompok 3 ya. Yo rada berdiskusi loh ya. Kira-kira ini sudah coba dilihat, ini dibuka kelompok 3 ya. Kira harus dilihat ya kelompok 3. Nah, coba dilihat ini kan ada sumber belajar, nanti bisa untuk di-scan. Kira-kira, nah coba di-scan itu ya. Nah, yang auditori coba di-scan. Nah, bisa ya. Oke. Untuk kelompok 3 ini sudah mencari kira-kira teori mana yang sepertinya paling baik. Ya, coba saya bantu nanti teori. Kalau yang datanya paling banyak itu teori out of Yunan. Dari teori out of Yunan itu paling banyak. Ini kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ini teori out of Yunan itu paling banyak ahli yang menjelaskan teori ini merupakan teori yang paling betul. Karena dari bangsa Proto-Melayu yang awalnya mereka masuk ke sini itu diganti oleh bangsa Butro Melayu gitu, ya. Nah, itu coba dicari. Kemudian untuk teori di dalam negeri yang berasal dari Nusantara sendiri itu juga bisa kalian cari. Ini menurut Muhammad Yamin, itu teori-teori itu menurut Muhammad Yamin. Karena di Indonesia itu banyak sekali bukti-bukti yang ditemukan, terutama fosil manusia purba, Homo wajakensis dan juga Homo soloensis, itu tidak ditemukan di daerah yang lain. Nah, coba dicari tuh. Kalau teori out of Taiwan itu hubungannya sama bahasa, linguistik. Jadi bahasa yang berasal dari Cina itu nggak sama dengan bahasa yang ada di sini. Jauh sekali, memiliki kemiripannya sangat jarang sekali. Jadi yang lebih mirip itu bahasa-bahasa yang berasal dari Taiwan. Makanya banyak tokoh juga menganggap teori of Taiwan itu merupakan teori yang paling benar. Nah, nanti bisa untuk dibandingkan. Terus kemudian yang terakhir teori Afrika ini. Nah, dari teori Afrika ini untuk manusia purba terutama Homo sapiens itu hampir yang ada di seluruh dunia itu berasal dari Afrika, dari gurun Kalahari. Ya, di Afrika Tengah dan juga Afrika Utara. Nah, itu. Kemudian menyisir ke daerah-daerah Asia Barat sampai ke Nusantara sampai ke Indonesia. Coba dicari, monggo. Oke. Luar biasa, wes, lanjut ya. Gimana, sudah jalan toh ini? Nah, sudah jalan ya. Wes, semangat pokoknya kelompok 4 ya. Cari sumber yang banyak sebanyak-banyaknya. Pastinya kelompok 4 ini kan ya di rumah sudah membaca toh, banyak yang membaca toh. Nah, iya, bagus kalau sudah banyak yang membaca. Pasti bisa nanti. Nah, sudah di QR code ya ini ya? Sudah. Siap, terima kasih. Nah, gimana kelompok yang kelima? Kelompok yang kelima aman ya? Nah, sudah menemukan beberapa teori mana saja kira-kira yang sudah ditemukan? Out of Yunan sudah ya. Kemudian teori Nusantara juga sudah. Ya. Kemudian kebudayaan Neolitikum sudah dicari. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok pertama ke depan mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya. Monggo. Kelompok pertama. Kelompok 1 mau melakukan presentasi. Nanti jika ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan setelah kelompok 1 nanti selesai. Dan juga nanti untuk kelompok selanjutnya memberikan kesimpulan ya tentang kelompok yang pertama. Silahkan kelompok yang pertama mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
mempresentasikan tentang keterkaitan antara ras Deutero dan Proto Melayu dengan ras asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Larasari Sekar Aidaningrum, nomor absen 15, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabibara Kurniawan, nomor absen 22. Baik, langsung mulai ke presentasinya. Teori Yunan. Teori Yunan salah satu teori yang menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berasal dari Tiongkok, tepatnya ialah dari wilayah Yunan. Bermigrasi melalui Semenanjung, Malaya, sampai Sumatera dan Jawa. Contoh, suku Jawa. Dengan ciri-ciri memiliki kesamaan dengan Proto Melayu, diperkirakan dalam proses migrasi kedua, bangsa tersebut ialah dengan menggunakan kapal bercadik. Kapal bercadik ialah perahu yang mempunyai penyeimbang di sisi kanan dan kirinya agar tidak terbalik. Sekian dari presentasi kami hari ini. Apakah ada yang bertanya? Silakan yang lain. Yang mau bertanya ke kanan. Dari kelompok 2. Siapakah nama sejarawan Indonesia yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan? Mohon izin jawab. Dari buku yang pernah saya baca, itu nama sejarawannya Muhammad Ali. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, Mareta, silakan. Sebutkan dua hal penemuan yang mendasari teori Yunan. Jadi teori Yunan ini adalah yang dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapal tua di wilayah Nusantara yang sama seperti yang ada di wilayah Asia Tenggara. Jadi penemuan tersebut menandakan adanya proses migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara ke Kepulauan Nusantara. Lalu yang kedua adalah mendasari teori Yunan yaitu kesamaan bahasa yang ada di wilayah Nusantara dengan orang-orang yang ada di Kamboja. Fenomena ini tersebut menandakan bahwa orang-orang Kamboja ini berasal dari Yunan yang caranya dengan menyusuri sungai Nilo. Kesimpulan dari presentasi ini dapat kami ambil adalah terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia serta keterkaitan antara ras Deutero Melayu dan ras Proto Melayu dengan nenek moyang Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Chelsea Unike Marita Sucipto, absen 4. Jadi untuk yang pertama adalah teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa manusia pribadi Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Selatan. Teori ini berdasarkan adanya percakapan lengkap dan bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di negara Kamboja. Selanjutnya, teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Selanjutnya. Dan yang terakhir teori out of Africa. Berdasarkan teori out of Africa, mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia melainkan berasal dari Afrika. Dalam hal ini nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya pernah tinggal di wilayah-wilayah Afrika, kemudian berkembang hingga hampir seluruh wilayah Afrika. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau-pulau paling timur di Pasifik.
Proto Melayu ini diperkirakan datang dari Tiongkok bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri dari Proto Melayu diantaranya memiliki kulit kuning kecoklatan, rambut lurus, dan mata sipit. Dari materi yang disampaikan, saya penasaran, apakah kelebihan yang dimiliki oleh ras Deutero Melayu? Kedatangan Deutero Melayu ke Indonesia membawa kebudayaan baru berupa perkakas dan senjata besi atau disebut sebagai kebudayaan Dongsong. Nah, karena hal ini, ras Deutero Melayu sering disebut sebagai orang-orang Dongsong yang dimana mereka memiliki peradaban yang lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Ras Deutero Melayu ini bisa membuat perkakas dari perunggu. Munculnya peradaban mereka ditandai dengan keahlian dalam pengerjaan logam dengan sempurna. Ras Deutero Melayu dalam bidang pengolahan tanah juga memiliki kemampuan dalam membuat irigasi dan tanah pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izinkan di sini kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3. Saya Dimitri Putra Osiles, absensi 7. Di sini kami ingin mempresentasikan migrasi dan penyebaran ras asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal usul. Menurut Prof. Kern menyebut bahwa keberadaan manusia purba di Indonesia adalah melalui proses migrasi dan Yunan. Selain didorong kegiatan untuk mencari atau mengajar buruan untuk mencari makanan, perpindahan itu juga dimaksud untuk menghindari fenomena alam yang belum stabil pada saat itu. Selanjutnya yaitu proses migrasi yang berjalan lambat dan berlangsung dengan sendirinya. Proses migrasi yang berjalan lambat adalah proses migrasi yang didasarkan pada proses perkembangan manusia itu sendiri, seperti kebutuhan untuk mencari daerah yang lebih aman, subur, dan lebih mudah untuk mencari makanan untuk mempertahankan hidup seperti yang dilakukan oleh manusia purba. Mata pencaharian berburu dan meramu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong manusia hidup dan berkelompok-kelompok dan selalu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya karena mengikuti gerak binatang buruannya. Yang kedua yaitu proses migrasi yang berlangsung secara cepat dan mendadak. Proses migrasi ini sering terjadi pada masyarakat modern seperti keharusan mencari tempat tinggal baru karena tempat tinggal yang lama telah hancur terkena bencana ataupun penyakit menular. Jika kita merujuk pada teori Yunan tentang asal-usul nenek moyang, dikatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina. Menurut teori ini, migrasi penduduk dari Yunan menuju Kepulauan Nusantara ini melalui 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto Melayu, dan juga Deutero Melayu. Yang ketiga ada migrasi ras Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proses migrasi ras Proto Melayu dan Deutero Melayu ke Indonesia. Sejarawan Belanda Van Hein mengatakan bahwa sejak 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi mengalirlah gelombang perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau sebelah selatan daratan Asia ke Indonesia. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, mereka terdesak dari Campak, kemudian pindah ke Kampuchea dan melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Malaka. Menurut teori Yunan, migrasi penduduk dari Yunan menuju ke Pulau Nusantara itu kan ada 3. Nah, itu gelombangnya apa saja? Izin menjawab. Gelombangnya melalui perpindahan orang Negrito, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Sama-sama. Proses migrasi yang cepat ilmunya dikarenakan apa ya? Izin menjawab, karena suatu keharusan atau desakan karena hal yang terjadi dengan cepat dan desakan mendadak. Sudah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika suara saya kurang jelas. Kalau mau lebih jelas bisa slip call saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, masih semangat ya? Masih.
Kali ini kami dari kelompok 5 akan melaksanakan presentasi tugas sejarah. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Albertini dari kelompok 5. Ya, di sini kita akan membahas tentang keterkaitan antara migrasi ras asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan perkembangan budaya Neolitikum. Proto Melayu atau Melayu tua memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur barat melalui Semenanjung Malaka ke Sumatera lalu ke seluruh Indonesia. Yang kedua jalur timur melalui Filipina ke Sulawesi dan ke seluruh Indonesia. Inilah contoh keturunan dari bangsa ini adalah suku Dayak di sana, suku Toraja, suku Batak, dan suku Papua. Selanjutnya adalah Deutero Melayu atau biasa disebut dengan Melayu Muda, yaitu memasuki melalui Semenanjung Melayu ke Pulau Sumatera lalu ke seluruh Indonesia. Deutero Melayu atau Melayu Muda ini merupakan suku bangsa yang tiba di Kepulauan Indonesia pada sekitar 500 sebelum Masehi. Bangsa ini tiba di Indonesia setelah bangsa Proto Melayu yang datang ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Para ahli sepakat tidak ada dasar arkeologis yang menunjukkan perbedaan antara Proto Melayu dan Deutero Melayu. Untuk yang kedua yaitu keterkaitan dengan budaya Neolitikum. Apa sih Neolitikum itu? Neolitikum itu bisa disebut juga dengan zaman batu muda. Neolitikum merupakan fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian, dan menetap. Ragil? Mungkin Ragil? Perkenalkan, nama saya Ragil Piyamandana Mendapiana, nomor absen 2. Nah, saya bertanya, tolong sebutkan yang termasuk keturunan bangsa Deutero Melayu. Kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon izin menjawab. Yang termaksud dalam keturunan bangsa Deutero Melayu yaitu Aceh, Bali, Betawi, Makassar, Melayu, Minahasa, Sunda, Bugis, dan Madura. Apakah jawaban bisa diterima? Sama-sama. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atas presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 5. Keterkaitan migrasi ras asal-usul dengan budaya Neolitikum menjadikan zaman ini memiliki ciri-ciri yang berupa unsur kebudayaan. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Dan kita semua jangan pernah lupa untuk selalu mempelajari sejarah. Ingat jargon kita yaitu jas merah, jas merah, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok yang kelima. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan semua membuka HP-nya. Tolong masukkan ID-nya untuk kodenya 5680774. Silahkan. Yo, silahkan dikerjakan. Nih. Ini merupakan hasil akhirnya, semua selesai. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita lihat hasilnya dari perolehan post-test habis materi dan juga presentasi dari 36 siswa. Ya, ini yang nomor 1 adalah Muhammad Adib Albertini. Tepuk tangan untuk Adib. Ya. Keduanya dengan poin atau skor 5.900 atau nilainya 90%, sama seperti Adib tapi kalah cepat sama Adib. Tepuk tangan untuk Farel. Terus kemudian yang ketiga dengan nilai 80 atas nama Ega. Tepuk tangan untuk Ega. Nah. Nama saya Nurdiana Fadila, nomor absen 25. Dari materi yang sudah kita pelajari kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa asal-usul nenek moyang di Indonesia menurut banyak sekali teori,
menurut saya teori yang lebih mendekati itu teori Yunani karena memiliki lebih banyak bukti dibandingkan teori lainnya. Dan yang terakhir yang juga memberikan motivasi bagi saya, meskipun kita memiliki banyak perbedaan latar belakang suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain, kita harus menghormati satu sama lain. Betul, terima kasih untuk Dianita, tepuk tangan. Nah, tolong kalian pelajari materi tentang hasil kebudayaan masa praaksara. Nanti dicari ya di rumah ya. Terima kasih, nanti dicari. Nanti minggu depan saya akan memberikan pretest sebelum pembelajaran supaya kalian nanti semangat untuk belajar di rumahnya. Jangan lupa nanti belajar, kemudian minggu depan saya akan melakukan tes gitu. Terima kasih dalam pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Tolong salah satu memimpin doa. Ayo silakan memimpin doa. Siapa? Ya, silakan ke depan. Ayo, memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Semoga pembelajaran tentang asal-usul nenek moyang bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian bisa kalian aplikasikan untuk sekarang. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap harus satu jua. Kita harus menjunjung tinggi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, semoga kalian nanti untuk kedepannya sukses ya di masa depan. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Tepuk tangan untuk kita semua.